Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Segala puji milik Allah dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa khaliqus samawati wal ardin. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah ma'bud yang berhak disembah kecuali Allah. Sembahan orang-orang terdahulu sampai akhir zaman. Pencipta langit dan bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, pemimpin para rasul dan para nabi, juga pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kesempatan yang berharga, waktu yang mulia, tempat yang berkah, amalan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya menjadikan kita semua orang-orang yang mulia. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita dihadirkan oleh Allah untuk bermajlis di masjid yang mulia dan berkah ini, insyaallah di salah satu rumah Allah, untuk menambah pahala kita, untuk menambah ibadah kita. Maka semoga semua yang berperan, yang menjadi penyebab terlaksananya pertemuan kita pada malam hari ini, semoga hendaknya diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Jalla wa'ala. Kita yang hadir pun semoga tidak diharamkan oleh Allah dari memperoleh pahala, rahmat dan keberkahan darinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya judul ini bukan dari saya. Ya. Ustadz John yang tidak tahu spontan saja
beberapa waktu yang lalu selesai pengajian di Masjid Raya. Dia mengetahui kalau ada pekan kelima, berarti saya tidak ada jadwal. Biasanya melakukan safari dakwah, baik di dalam ataupun di luar kota Pekanbaru. Langsung saya dituding, tanggal 30 Ustaz. Sebelumnya dia minta ikut serta bersama beberapa ustaz kita di Rabu beberapa waktu yang lalu, tetapi saya karena masih lemah karena sakit, saya mohon maaf tidak bisa, dan malam hari ini saya tidak bisa menolak. Dan dia langsung memberi judul Zakkum. Ya. Sebabnya di kajian itu kita memang sedang berbicara tentang hari akhir. Ketika membaca kitab Min Hidayati Suratil Fatihah, memetik hidayah dari surah Al-Fatihah, dan salah satu hidayahnya adalah beriman kepada hari akhir. Dan penulis ketika itu berbicara panjang lebar tentang perjalanan akhirat, termasuk pembicaraan tentang Zakkum ini. Mungkin karena dia merasa saya diam saja, tanpa ada protes, tanpa ada ralat, sehingga dia buat judul Zakkum. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Zakkum adalah nama pohon atau buah dari pohon di neraka, menjadi makanan untuk menjadikan bahan perbandingan saja. Di dunia ini, ketika dahulu awal pertama kita mondok di pesantren, itu lauknya tidak sesuai dengan selera. Ya. Kadang ada santri yang minta keluar, minta pindah kepada orang tuanya. Alasan pertamanya, lauknya tidak lama. Ya. Entah apa-apa juga nasinya. Ya. Kadang keripik lah. Ya. Koi, tidak balado, sayu, tak apa-apa. Ya. Tapi kalau sedang litak, jadi lomak juga. Tapi menjadi bahan keluhan. Menjadi bahan atau sebab kita tidak merasa nyaman. Ya. Atau misalnya kita diundang makan, ternyata nasinya badotui, hendak lomak jadi makan. Nyo masuk je kopowi tapi konyang yo deh. Ya. Dimakan juga kena litak, kapaso, apalagi kalau nasinya lomak. Nasi badotui, nasinya ondang. Kapaso makan konyang yo deh. Aduh jola solomaknya. Tetapi tetap ada sesuatu yang kurang. Pas menikmati, memakannya, menelannya, tidak enak. Bahkan kadang-kadang kita butuh air untuk memasukkan, melewati tenggorokan. Lalu dikunyah-kunyah, lalu minum air, itu baru masuk ke pawi. Itu pun kita mengeluhkan. Ada makanan yang asin, ada makanan yang terlalu pedas, ada makanan yang terlalu asam. Di mulut pun sudah tidak sedap. Tetapi yang kita perbincangkan ini
Tidak terbayangkan oleh kita perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah bercerita tentang Zakkum. Bagaimana Nabi SAW mengabarkan pas tiba di Madinah disambui dengan roti, ya, diisi dengan daging, dengan tolu ceplok tuh, kemudian dimasukkan kayak sambal, saus sambal, tetapi asam. Awak salita-lita ketika dimasukkan muli ndak nemo so beli itu. Wawi lita tapi asonya entah apa. Tapi tetap dikunyah. Walaupun payah menyumbek wawi yang salita-lita, akhirnya masuk juga pawi. Itu juga perbandingan. Tapi itu semuanya di dunia. Adapun tentang zakkum ini, makanan buah dari pohon di neraka. Nanti Allah akan ceritakan dalam Al-Quran. Ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang zakkum di dalam Al-Quran. Kita akan bahas. Sebelum kita masuk, ternyata sebagaimana di dunia kita perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, seperti itu pula lah keadaan orang-orang di neraka dan juga di surga. Di surga ada tempat tinggal. Bahkan istana lengkap dengan segala-gala perlengkapannya. Dipan-dipannya, permadaninya, bantal sandarannya, bertelek-telek untuk dijadikan bertelek, bersandar. Kemudian kasur-kasurnya, selimutnya, pakaiannya, dan yang lain-lain diceritakan oleh Allah di surga. Makanan begitu juga, dengan berbagai jenis makanan yang lezat, bahkan daging ungge pun ada. Walahmi tairin mimma yashtahun. Minuman juga dari mata air. Minuman dari susu, madu, khamar, air putih biasa. Kemudian dihidangkan, dituangkan sebagaimana dengan detail diceritakan oleh Allah. Begitu juga istana-istananya, kamar-kamarnya. Ya. Yang tinggi, view-nya luar biasa. Bila Allah bercerita tentang ghuraf, maka itu berada di tempat yang tinggi dan semua nampak di bawah. Seperti itu pula juga keadaan di neraka. Ada tempat tidurnya, ada selimutnya, ada pakaian yang dipakaikan. Bahannya pun semuanya dari neraka. Ada naungannya, tempat berteduh. Tetapi tetap panas. Ya. Kalau di surga, naungan-naungannya sejuk, dingin. Di taman-taman. Kalau di neraka, sebaliknya. Waliyadzubillah. Makanan di neraka, tidak banyak jenisnya. Sebagaimana makanan di surga. Apa yang diminta ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga itu semua yang kita inginkan dapat. Ini simbol kenikmatan. Sementara di neraka dikhususkan oleh Allah makanannya. Minumannya pun khusus. Tidak ada yang diminta. Tidak ada yang diminta. Diminta ada, tapi yang datang, yang dihidangkan, itu saja. Itu saja makanannya. Minumannya juga itu saja. Makanannya, yang pertama tadi zakum, yang kedua ad-dhari'. Sementara minuman hamim, kemudian sadid, ghassaq. Sadid dengan ghassaq adalah minuman cairan dari luka-luka penghuni neraka yang berkumpul membanjir, dan itu yang diminum karena tidak ada yang lain. Tidak ada syarab, tidak ada minuman. Maksudnya minuman yang menyenangkan, minuman yang memuaskan. Dituangkan untuk mereka, disuguhkan untuk penghuni neraka minuman yang panas. Ketika mereka minum, putus-putus usus mereka, saking panas. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan minuman tembaga. Ya. Panasnya seperti panas timah panas. Ya. Yaswil wujuh, menghanguskan kulit-kulit di wajah. Ketika didekatkan ke mulut, kulit di mukoko angwi sodo. Iyadzubillah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sangat menakutkan. Jadi di dunia ini kita makan, kita minum, kita rasakan lezatnya makanan berbagai macam jenisnya, apapun. Ada yang sangat lezat, ada yang kurang lezat, ada yang tidak sesuai selera kita. Bisa kita milih-milih. Taidang di meja makan itu, tidak sodo ambil nih. Karena ada yang tidak sesuai selera. Tidak sesuai dengan selera awak. Minuman juga demikian. Ada pesanan. Pesan apa minumannya? Macam-macam tuh. Sesuai dengan selera masing-masing. Di surga juga ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal. Begitu juga di neraka. Dan perbedaannya sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang zakum di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Ad-Dukhan. Pertama di surat apa? Di surat Ad-Dukhan, mulai dari ayat 43. Ayat berapa? 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna syajarataz zaqqum. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum. Berarti zakum itu ada ndak cerita, bukan dongeng, bukan fiktif, namun nyata. Kita wajib percaya karena Allah yang menyampaikan. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum ta'amul athim. Makanan orang yang berdosa. Yang banyak dosa. Yang berat dosanya. Seperti kekufuran, kesyirikan. Kalmuhli yaghli fil butun. Jadi dia bukan hanya sekedar, dia buah-buahan yang muncul dari pohon zakum tadi. Pohon zakum itu menghasilkan buah dan buahnya seluruh keburukan ada di situ. Pada buahnya. Bukan hanya sekedar pahit. Tetapi dia juga panas. Kemudian berduri. Nyangkut di tenggorokan. Kalaulah sampai ke pawi, tidak ada apa-apa. Tidak mengenyangkan. Itu perbandingannya. Kalau tadi kita cerita tentang makanan di dunia. Walau di siko masuknya payah. Tidak lomak so dek lidah. Tapi kalau lah banyak masuk ke pawik konyang juga deh. Kalau ikon tidak. Ketika masuk ke mulut itu sudah panas. Nyangkui di tenggorokan kena badui. Lah sampai ke pawik siksa yang terasa. Tidak ada nikmat. Tidak ada rasa puas. Yang ada lita tawi. Lapar terus. Karena lapar itu siksa. Kalmuhli yaghli fil butun. Seperti tembaga. Timah. Yang mendidih di dalam perut. Jadi masuk ke pawi. Angwi si pawi deh. Persis dengan air tadi. Ya. Sama yang kadang-kadang awak awi kan. Ada air dalam golek. Biasa awi meminum langsung uponya angin. Lotik lidah. Lewat di kerongkongan ko angin. Ya. Podio so dan kungan awak ko. Tiba di pawi angin kita so. Itu gambarannya. Sementara ini mendidih dalam perut. Kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Padahal dia buah. Lah masuk ke pawi mendidih. Jadi ketika dikunyah, tidak bisa dikunyah. Akhirnya ditolan juga. Masuk pokoknya dimasuk ke di usaha masuk melewati lingkungan. Tidak hancur, tiba di dalam pawi mendidih. Menggelogak di angin. Seperti mendidihnya air panas. Padahal buah. Kaghalyil hamim. Ya. Itu ayat pertama dalam Al-Quran menceritakan tentang zakum. Ayat kedua di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat 62
63, 64 sampai 66. Cukup panjang Allah bercerita tentang Zakkum ini. Ya. Di surat As-Saffat ayat berapa tadi? 62 sampai 66. Ya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Waliyadzubillah. Benar-benar menakutkan. Allah bercerita tentang pohon zakkum ini di surah As-Saffat. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum. Sebelumnya Allah bercerita tentang orang beriman di surga. Ya. Mendapatkan kemenangan yang besar. Yumithli hadza falyamalil amilun. Seperti inilah hendaknya orang-orang yang ingin beramal. Maksudnya dengan iman dan amal soleh, maka akan mendapatkan kemenangan di akhirat berupa surga. Ram seperti kepala setan. Seperti pala setan. Kata Allah bercerita. Perumpamaannya dari sisi bentuk buruknya, seramnya, itu baru daun mayang. Kalau buahnya tadi, kalau dimakan masuk ke mulut, itu tiba di pawi mendidih saking panasnya. Una minhal butun, dan mereka memenuhi perut mereka dengan buah tersebut. Kenapa memenuhi? Padahal cara makannya pun tidak lama. Angin putih-putih ususnya mengelogak di dalam pawi. Tetapi kok bisa penuh pawi memakannya? Karena penghuni neraka tidak pernah kenyang. Selalu merasakan lapar. Makanan tidak ada. Jadi, karena salita-lita, lapar selapar-laparnya, maka itu tetap mereka makan walau resikonya, akibatnya, nyumbek di tenggorokan, tiba dalam pawi, menggelogak, putih-putih usus, namun mereka tetap memakannya wal-iyadzubillah. Ini ayat keberapa? Atau tempat kedua Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang zakkum. Kemudian tadi yang pertama di surat apa? Ad-Dukhan. Ya. Ayat 49 Ad-Dukhan. Dari 43 sampai 40. Ya, inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim sampai 46. As-Saffat tadi 62 sampai 66. Kemudian di surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-52. Ya, sebelumnya ayat 51, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan, maksudnya mendustakan hari kiamat.
la'akiluna min syajarin min zaqqum. Benar-benar kalian akan memakan dari pohon zaqqum. Ya, dari pohon zaqqum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, ya, ketika di surat Al-Isra, ini yang keempatnya tentang pohon zaqqum. Di surat Al-Isra menyinggungnya tentang pohon ini, seperti yang ditafsirkan oleh Nabi. Al-Isra ayat 60. Al-Isra ayat 60. Allah berfirman, "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an." Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pohon yang terlaknat di dalam Al-Qur'an ini, sebagaimana dalam hadisnya bahwa yang dimaksud dengannya adalah pohon zaqqum. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan wasyajaratal mal'unata, pohon yang dilaknat fil Quran, di dalam Al-Quran, qal hiya syajaratuz zaqqum. Kenapa pohon ini dinisbatkan dengan atau disifati dengan dilaknat? Karena pemakan buah pohon ini tidak ada yang lain kecuali orang yang dilaknat oleh Allah. Maka dinamakanlah pohon itu pohon dilaknat. Bukan karena dia sebagai pohon dilaknat oleh Allah, tidak. Tetapi karena yang akan menyantapnya, yang menjadi makanan mereka, buah pohon ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Nabi menafsirkannya dengan syajarat az-zaqqum. Berarti berapa tempat dalam Al-Quran Allah berbicara tentang zaqqum? 4. Ad-Dukhan, As-Saffat, Al-Waqi'ah, dan surat Al-Isra ini. Kemudian kita pindah, sebelum kita lanjutkan tentang penjelasan para ulama tentang buah zaqqum ini. Sudah azan? Belum. Kita masuk kepada hadis Nabi, di mana Nabi menjelaskan tentang buah zaqqum ini di Sunan At-Tirmidzi. Berarti kita salat dulu ya. Ingat ini bahwa ada 4 tempat dalam Al-Quran Allah berbicara tentang zaqqum, dan ketika kita lihat secara zahir tadi, belum kita baca lagi tafsirnya, secara zahir saja sini sudah sangat menakutkan. Nanti setelah salat Isya kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah isyaratkan dari hadis Nabi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang nanti akan kita baca hadisnya setelah selesai salat Isya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على
المتقين في مقام أمين في جنات وعيون جنتون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإننا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang makanan zakum di neraka. Sangat menakutkan, mengerikan. Jangankan rasanya, bentuknya saja mengerikan. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Pohonnya tumbuh di dasar neraka jahim. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Qala Rasulullah SAW, setelah itu Nabi bersabda, perhatikan baik-baik. Nabi bercerita tentang bagaimana mengerikannya buah zakum ini, yang menjadi makanan penghuni neraka. Kata beliau, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum." Andai buah zakum itu diperas sehingga mengeluarkan cairan, kemudian satu tetes saja dari perasan buah zakum ini dijatuhkan ke dunia, diteteskan ke dunia, maka semua menjadi pahit. Semua yang ada di bumi ini dari makanan pahit. Air laut jadi pahit, air sungai jadi pahit, buah-buah yang manis jadi pahit. Bayangkan bagaimana pahitnya buah zakum ini. Ini gambaran betapa dahsyatnya pahit buah zakum tadi. Jadi dia di samping berduri dan dia tumbuh di neraka panas, berapi, tidak mudah dikunyah, susah ditelan, sampai di perut menggelegar, mendidih, rasanya pahit. Tidak ada satupun kelebihan pada buah ini berdasarkan hadis ini. La afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Satu tetes hasil perasan buah zakum tersebut dijatuhkan ke bumi ini, maka semua jadi pahit. Kata Nabi bertanya, fa kaifa biman yakunu ta'amahu? Kira-kira bagaimana keadaan orang yang makanannya itu? Sebagaimana yang telah kita baca dalam ayat tadi. Yang dibaca juga oleh imam kita, hafizahullah. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul asim. Makanannya itu terus. Bagaimana tidak menyiksa?
Kemudian dengan lafaz-lafaz yang banyak Nabi SAW bercerita tentang zakkum ini. Dari hadis Ibn Abbas sama, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari terkait dengan hadis tadi, ya, hadis tentang asy-syajaratul mal'unata fil Quran. Nabi SAW diperlihatkan tentang zakkum, menunjukkan bahwa pohon yang terlaknat itu, ya, adalah pohon zakkum. Dan kenapa dia dilaknat? Padahal dia tidak ada dosa apa-apa. Karena dia memang disediakan untuk orang-orang yang berdosa. Ya. Di dalam hadis yang lain yang sebagiannya tadi telah kita baca, "Lau anna qatratan minaz zakkum." Ya. "Lau anna qatratan minaz zakkumi qutirat la amarrat ala ahli al-ardi aisyahum." Satu tetes dari buah zakkum ini bila diteteskan ke bumi, maka semua yang ada di bumi ini pahit. Tidak ada yang manis, tidak ada yang segar. Dari buah-buahannya, dari makanannya, dari airnya, semua yang ada di muka bumi ini jadi pahit. La amarrat, dijadikan oleh tetesan atau oleh satu tetes tadi, semua yang di bumi pahit. Kira-kira bagaimana rasanya? Bagaimana pahitnya buah zakkum? Dan bayangkan keadaan orang yang makanannya itu. Makanannya zakkum. Bukan makanan yang lain yang dicampuri zakkum. Tidak, makanannya zakkum itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi. Hadis ini tadi dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh para ulama. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan mengatakan sanadnya sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Disahihkan juga oleh Al-Munawi tentang andai satu tetes, bukan satu ember, pernah memakai obat tetes mata atau obat tetes hidung, telinga maksudnya, itu kan satu tetes saja. Ada alat untuk menekannya sehingga yang keluar satu tetes. Nah, setetes itulah yang diturunkan ke bumi. Semua yang ada di bumi ini pahit. Luar biasa. Tidak terbayangkan oleh kita pahitnya. Belum lagi panasnya. Belum lagi duri-durinya. Kita lanjutkan penjelasan para ulama tentang zakkum ini. Kata mereka bahwa di antara makanan penghuni neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka Allah, ad-dhari' waz-zakkum. Wa syarabuhum al-hamim was-sadid. Kalau makanan hanya dua. Ad-dhari', dhari' juga makanan dari pohonnya. Pohon yang berduri, kemudian zakkum yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian minuman mereka al-hamim was-sadid. Kemudian dibawakanlah dalil-dalilnya. Al-Ghashiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
Mereka tidak punya makanan, penghuni neraka, kecuali dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Makanya penghuni neraka yang menjadi penghuni asli neraka itu tidak akan pernah kenyang. Walau penuh perut mereka dengan buah zakum tadi atau dengan dhari' ini. Adapun minuman di surat Muhammad ayat 15 yang tadi sempat kita baca, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman yang panas yang memutuskan usus-usus mereka. Bukan melepuh. Kalau kita kan di dunia terminum air panas paling lidah melepuh, bibir melepuh. Ini tidak, usus putus-putus. Bayangkan panasnya. Itu nanti bagi pemakan zakum mesti meminum air itu. Karena di antara sifat zakum itu tidak bisa melalui tenggorokan kecuali didorong dengan air minum tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di surat Ibrahim ayat 16, min waraihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di belakang mereka ada neraka yang akan menanti dan mereka disirami, disuguhkan, dihidangkan minuman sadid. Sadid adalah minuman dari cairan luka nanah penghuni neraka. Karena di neraka itu kan siksa semuanya. Mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah dan tidak ada kering-keringnya. Tidak ada pengobatan. Tidak ada sembuh. Makanya setiap kali mereka kembali, kulitnya kemudian dibakar lagi. Sebagaimana diceritakan oleh Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya hangus terbakar, ditukar dengan kulit yang baru. Kulit yang sama diperbaharui. Kemudian dibakar lagi. Begitulah siksa Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama panjang lebar menjelaskan tentang zakum ini setelah menukilkan ayat-ayat yang tadi telah kita sampaikan. Ya. Termasuk dhari'. Dhari' ini juga buah. Sebagaimana zakum buahan, dhari' juga buahan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Kata Ibnu Katsir menukilkan tafsir dari Ibnu Abbas bahwa dhari' adalah syajarun min nar. Dhari' itu adalah pohon dari neraka. Ini menunjukkan dari nanti hasilnya buahnya panas sebagaimana zakum tadi. Ya, kaghalyil hamim, kalmuhli yaghli fil butun. Ketika dia sudah ditelan sampai ke dalam perut, dia mendidih, membakar isi perut seperti panas minuman yang ada di neraka. Begitu juga dhari', syajarun min nar. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair min a'immatit tabi'in, salah seorang dari imam dari generasi tabi'in, huwa zaqqum. Dhari' hampir sama dengan zakum. Namanya saja yang berbeda. Tetapi hasilnya sama karena dia panas. Mungkin yang membedakan zakum adalah rasa pahitnya tadi. Ya. Dinukilkan juga dari Sa'id bin Jubair,
annahal hijarah, bahwa pohon zakum ini keras, membatu sehingga tidak bisa dikunyah, harus ditelan. Itu pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abu Jauza, dan mereka para ulama mengumpamakan pohon zakum ini dengan salah satu jenis pohon di dunia, namanya as-sabraq. As-sabraq. Kalau kita lihat di internet ditulis sabraq, maka bentuk buahannya mengerikan. Ya. Quraisyun tusammihi fir rabi' asy-sabraq. Orang Quraisy menamakan pohon zakum ini, kalau diumpamakan pohon di dunia, maka sama dengan sabraq. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, menukilkan perkataan Mujahid, ad-dari' nabatun yuqalu lahu sabraq yusammihi ahlul Hijaz ad-dari'. Idza yabis wa huwa summun. Ini tambahannya, bahwa dari' makanan penghuni neraka, begitu juga zakum. Kalau zakum tadi pahit, yang pahitnya luar biasa, setetes dijatuhkan ke bumi dari perasan buah zakum ini, membuat semua yang ada di muka bumi ini jadi pahit. Kalau dari' racun, wa huwa summun, kata Imam Mujahid. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa amma ta'amuhum, adapun makanan penghuni neraka, laisa lahum ta'amun, mereka tidak ada makanan yang lain. Ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan, karena tidak ada makanan yang lain. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Allah yang mengatakan demikian. Ya. Mereka tidak punya makanan kecuali dari', dan dari' kawannya zakum. Yang mana la yusmin, tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Wadzalika, kata As-Sa'di, wadzalika annal maqsuda minat ta'ami ahadu amraini. Di dunia ini kita makan, tujuannya satu dari dua. Yang pertama, imma an yasudda ju'a sahibihi. Yang pertama tujuannya menghilangkan lapar. Tujuan kita makan kan agar kenyang. Wa yuzilu anhul alamah, menghilangkan pedihnya lapar. Itu makan tujuannya yang pertama. Tujuan kedua makan apa? Menggemukkan badan. Makanya orang yang kurus-kurus disuruh makan banyak. Makanlah banyak biar gemuk. Nah, di dunia dan pada hakikatnya makan itu tujuannya dua. Yaitu untuk menghilangkan rasa lapar, menghilangkan perihnya lapar di perut. Yang kedua, menggemukkan badan. Dan itu tidak berlaku di makanan di akhirat, di neraka. Di neraka tidak ada. Makanan di neraka itu tidak mengenyangkan dan juga tidak menggemukkan badan. Kata Syekh Sa'di, wa hadha at-ta'am laysa fihi syai'un min hadainil amrayn. Makanan di neraka tidak ada padanya dua hal ini. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mararah. Perhatikan baik-baik. Syekh Sa'di mengatakan makanan di neraka, yaitu dari' dan zakum tadi, rasanya paling pahit. Itu rasanya paling pahit. Kemudian baunya paling busuk. Ghayatun fin natini. Ghayatun fin natini. Baunya paling busuk. Wal khissati, bentuknya paling buruk. Berkumpul tiga sifat yang mengerikan. Kalau di dunia
bentuk makanan bila tidak kita sukai, maka kita tidak akan mungkin memakannya. Baru bentuknya. Makanya terkadang orang tidak mau makan, melihat bentuk makanan itu tidak baik. Tidak enak dilihat. Orang katakan cobalah dulu. Jangan lihat bentuknya. Kalau di dunia. Sementara di neraka, sudahlah tujuan makan itu sudah tidak didapatkan, tidak mengenyangkan, tidak menumbuhkan daging. Nah, kemudian sifat makanannya 3. Paling busuk, paling pahit, dan paling buruk rupanya. Nas'alullahal afiyah. Kata Syekh Sa'di menutup tafsirnya, kita memohon kepada Allah keselamatan. Ya. Kemudian dinukilkan tafsir Ibnu Jarir tentang zakum. Kata Ibnu Jarir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakum allati akhbara annaha tanbutu fi aslil jahim." Sesungguhnya pohon zakum yang Allah beritakan tumbuhnya di dasar neraka jahim, allati ja'alaha ta'aman li ahlil jahim, yang menjadi makanan pokok penghuni neraka. Makanan pokoknya itu. Tidak ada makanan yang lain. Kalau kita makanan pokoknya beras, yang lain masih banyak. Ya. Kalau di sana makanan pokoknya zakum dan bari, yang lain tidak ada. Waliyadzubillah. Samaruha fil jahimi ta'amul asim fid dunya, al-asimi fid dunya bi rabbih wal asim zul ismi wa unya bihi fi hadzal mawdi' alladhi ismuhu al-kufru bi rabbih duna ghairihi min azam. Ta'amul asim ini maksudnya makanan pedosa. Yang dimaksud dengan dosa ini adalah kekufuran. Kekufuran. Ya. Bukan dosa-dosa yang lain. Jadi dosa yang membuat pelakunya kekal di neraka. Maka makanan pokoknya itu. Zakum dan dhari. Kalmuhli yaghli fil butun. Yaqulu ta'ala dzikruhu inna syajarataz zakum. Allati ja'ala samrataha ta'amul kafiri fi jahannam karrasasi awil fiddah. Seperti tembaga atau timah panas. Itu rasanya. Padahal dia buah-buahan. Yuzabu finnar. Dicairkan di neraka. Ketika sudah cair, itu dimakankan. Nasi dibuat bubur. Lalu dimakankan. Fatanahat hararatuhu. Kata Ibnu Jarir. Panasnya sampai pada puncak panas. Panas di neraka, bukan panas di dunia. Wa syuddat hamiyatuhu fi syiddatis sawa. Saking panasnya, warnanya berubah hitam sepekat-pekatnya hitam. Karena dipanaskan di neraka. Ini tafsir Ibnu Jarir tentang ayat yang bercerita tentang zakum tadi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih banyak uraian para ulama yang memperjelas kepada kita tentang hakikat makanan tadi, makanan penghuni neraka. Apalagi Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ibnu Abbas tentang bentuknya tadi, bentuk mayangnya, tandannya. Kata Allah, ka'annahu ru'usus syayatin. Ibnu Abbas mengatakan, humus syayatin bi'ayanihim. Kata Ibnu Abbas, bukan daun tetapi benar-benar syaitan yang menjadi mayangnya pohon zakum. Karena syaitan di neraka. Setan di neraka, disiksa, dimasukkan ke neraka. Setan dari bangsa jin, neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maka dia dibentuk oleh Allah menjadi mayang pohon zakum menurut tafsir Ibnu Abbas.
radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak nukilannya. Ibnu Utsaimin juga menjelaskan tentang buah zakum ini, tetapi tidak jauh beda dengan apa yang telah kita baca dari uraian Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, dan yang lain-lainnya. Dan kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil bahwa di neraka itu menu asli yang tidak akan berubah sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Allah akan mengatakan laisa lahum ta'am. Kemudian juga tidak ada minuman. Lalu ditetapkan oleh Allah beberapa jenisnya seperti buah zakum tadi, kemudian dhari, adapun minumannya hamim atau sadid atau ghassaq. Ya. Kalau makanannya dari buah-buahan tadi, dhari juga buah-buahan, pahit, panas, buruk rupanya. Ya. Kemudian minumannya juga panas. Kemudian tadi ada satu lagi dari ciri makanan tadi, yaitu busuk. Puncak dari kebusukan. Sama andai misalnya ada makanan kita yang sudah basi. Ya. Apakah kita berani makannya? Baunya saja sudah membuat kita jijik. Sementara makanan, dua jenis makanan tadi yang menjadi makanan pokok penghuni neraka wal'iyadzubillah, itu sebusuk-busuknya. Kalau pahitnya sepahit-pahitnya, dan gambaran pahitnya tadi, satu tetes diteteskan ke bumi ini membuat semua jadi pahit. Bayangkan bagaimana orang yang makanannya itu. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus takut. Kita harus cemas, kita harus khawatir. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita makanan yang seperti ini. Maka berusahalah, berupayalah dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan takwa, dengan amal saleh, agar kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya, dijauhkan oleh Allah dari nerakanya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Kemudian kita sediakan beberapa waktu untuk tanya jawab bila ada yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Ya. Ada? Ada pertanyaan? Tentang makanan di neraka yang tidak ada tiganya, hanya dua. Yaitu dhari dan zakum yang tadi telah disifatkan oleh Allah. Sementara minumannya antara air yang panas dan minuman yang bau, nanah dan air luka penghuni neraka wal'iyadzubillah. Ada yang bertanya? Hah? Mengenyangkan atau tidak? Jawabannya tidak mengenyangkan. Memuaskan? Jawabannya tidak memuaskan. Mereka di dalamnya tetap lapar dan tetap haus. Wal'iyadzubillah. Silakan. Hah? Mana? Ya. Kesimpulan tadi terakhir bahwa menu penghuni neraka dari makanan hanya dua, yaitu zakum dan dhari, sementara minuman hamim, sadid dan ghassaq. Ya. Adapun zakum dan dhari adalah buah-buahan dari pohon yang tumbuh di neraka, dan sifatnya adalah paling pahit, paling busuk, bentuknya paling buruk. Kemudian dia
panas sepanas-panasnya. Sementara minumannya antara busuk, bau, dan panas. Makanya Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar. Takutlah kalian ke neraka. Takutlah kalian ke neraka. Bagaimana takut ke neraka? Dengan iman, dengan takwa. Dalam hadis itu Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian ke neraka walau hanya dengan bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma. Kalian punya hanya satu butir kurma, buktikan bahwa kalian takut ke neraka dengan membelah dua. Separuhnya kalian infakkan, separuhnya kalian makan. Sekarang kita bukan satu butir kurma yang kita punya. Sekarung beras di rumah. Bermacam-macam makanannya. Bermacam-macam minumannya. Uang kita juga, walaupun tidak terlalu banyak lebihnya, tetapi dari yang kita makan juga ada lebihnya. Kenapa kita tidak buktikan takut kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Mohon perlindungan terus kepada Allah dari nerakanya. Nabi SAW mengajarkan kita doa sebelum selesai atau sebelum menutup salat dengan salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kesimpulannya tadi, apakah kita mau makanan yang seperti itu sementara yang tidak sesuai selera sajalah. Saya pernah berjumpa dengan teman ketika berangkat umrah berhari-hari tidak makan. Berhari-hari tidak makan. Karena makanan yang dia temukan di sana tidak sesuai seleranya. Ketika datang ke rumah, dimasakkan makanan yang ada di kita dengan sambalnya, dengan goreng ikannya yang pedas, timbul seleranya. Baru dia makan selezat-lezatnya. Bayangkan bagaimana yang tidak sesuai selera saja. Terkadang kita kalau pergi ke tempat atau wilayah daerah lain misalnya, yang makanannya manis, tidak mau kita makan. Ya. Ada cerita nyata, itu masih di Pulau Sumatera ini saja. Antara orang yang biasa makan beras berderai, nasi berderai dengan pulen. Dia datang ke daerah yang makanan berasnya pulen. Beberapa, mungkin hanya satu hari itu malam di sana, dia tidak makan. Tidak makan. Padahal itu nasi juga. Bayangkan bagaimana kalau makanannya thori' dan zakum. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tutup pelajaran kita malam hari ini dengan doa. Bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nasta'idzuka minan nar. Allahumma inna nasta'idzu bika minan nar. Terus minta kepada Allah perlindungan dari nerakanya dan minta kepada Allah untuk dimasukkan ke surganya. Beriman, beramal saleh, terus belajar agama, rajin beribadah, jauhi dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Wallahu taala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana
anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.